selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya adik-adik yang ada di rumah? Yang pastinya bersama Yesus luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan kalau adik-adik yang di rumah dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan yang pastinya sukacita. Ayo, mana senyum terbaiknya untuk Tuhan? Cheers. Bagus, oke adik-adik, kita bertemu kembali di ibadah hari Minggu pelayanan anak di kelas kecil. Oke adik-adik, untuk minggu ini ibadah kita akan ditemani oleh ada Kak Ria, ada Kak Nancy, dan juga ada kakak sendiri Kak Vina. Oke adik-adik, kita akan beribadah kembali, bertemu ibadah kembali di hari Minggu yang seperti biasanya melalui kanal YouTube ini. Untuk itu adik-adik harus tetap semangat ya. Oke Kak. Oke Kak, aku mau tanya dulu, adik-adik yang di rumah ini udah pada mandi belum ya? Mau lihat dulu Wah, sudah semua Kak. Udah pada sarapan? Sudah? Oh, sudah dong Kak. Sudah menyiapkan Alkitabnya? Oh, sudah juga. Uang persembahannya? Tentu saja Kak, sudah, hebat. Oke adik-adik, kalau adik-adik semua sudah siap, Kakak minta untuk adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita berdiri, kita akan memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Hari ini harinya Tuhan. Ada yang tahu kan lagunya? Tahu semua kan? Tahu dong Kak. Untuk itu langsung saja 1, 2, 3. Sambil tepuk tangan ya adik-adik yang di rumah. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Oke adik-adik, karena hari ini harinya Tuhan, enggak hari ini juga sih Kak, setiap hari itu adalah hari Tuhan. Untuk itu, karena ini hari Minggu, hari yang biasa kita untuk beribadah, kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan yang pastinya adik-adik gak sabaran kan? Iya dong Kak. Oke, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan karena kita tadi sudah memuji Tuhan dengan semangat. Dan sekarang kita mau berdoa. Untuk itu adik-adik duduk yang rapi karena kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata,
Mari kita berdoa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih dan penyertaan-Mu dalam 1 minggu ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dan juga Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Darsi. Tuhan, kiranya Engkau berkati Kak Darsi agar dapat memberitahukan tentang kebenaran-Mu kepada kami semua, dan kami dapat menjadi saksi-saksi anak-Mu ya Tuhan. Dan juga berkati kami anak-anak-Mu, tolong kami agar kami bisa dapat mengerti apa yang nanti dijelaskan oleh Kak Darsi. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi adik-adik. Adik-adik, kita akan membacakan firman Tuhan. Adik-adik sudah menyiapkan Alkitabnya? Jika sudah, kita membukanya di Roma 15 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Jika adik-adik sudah menemukannya, kita boleh membacanya bersama-sama. Bacaan Alkitab kita diambil dari Roma 15 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Orang yang lemah dan orang yang kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikan untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Demikianlah bacaan Alkitab kita pagi hari ini. Shalom, selamat pagi adik-adik. Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tetapi kakak sebelumnya mau bertanya nih, kira-kira di antara adik-adik siapa ya yang pernah melihat temannya diganggu atau dipukul oleh teman yang lain? Ya, kalau adik pernah melihatnya, kira-kira apa yang adik-adik lakukan? Pastinya adik-adik berani untuk menegurnya. Tetapi terkadang ada juga adik-adik yang melihatnya tetapi diam saja. Jadi adik-adik, hari ini kita bersyukur karena Tuhan sudah mengizinkan kita untuk membaca Alkitab di Roma 15 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga yang tadi kita baca bersama adik-adik. Nah, adik-adik, di situ Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Roma. Rasul Paulus mau memberitahukan bagaimana cara hidup orang yang benar sebagai pengikut Yesus. Bagi Rasul Paulus ingatkan, hidup yang benar sebagai pengikut Yesus adalah mau menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Nah, pasti adik-adik bingung nih, Kak, kenapa ya kok harus menanggung hidup orang yang lemah dan tidak kuat? Nah, adik-adik, itu artinya adalah orang-orang yang sudah dikuatkan oleh Yesus melalui anugerah keselamatannya harus menunjukkan kepeduliannya, saling memperhatikan dan menguatkannya di dalam Yesus. Adik-adik, menanggung kelemahan orang yang lemah adalah tindakan untuk mencari kesenangan bersama adik-adik, yaitu orang yang mau memperhatikan atau
atau peduli dengan kebutuhan bersama adik-adik, saling menolong, saling membantu, saling melengkapi, dan saling menguatkan di dalam Yesus Kristus adik-adik. Nah, adik-adik, hidup sebagai pengikut Yesus, kita diharapkan untuk membangun persekutuan di dalam kasih Kristus, saling membangun dan saling melengkapi adik-adik, dan semua itu sudah terlebih dahulu dilakukan oleh Yesus. Yesus tidak egois dan Yesus tidak mementingkan diri sendiri. Dia rela dicerca, bahkan menebus dosa manusia. Harus dihianati oleh Yudas Iskariot, dihianati oleh Petrus yang menyangkalnya. Nah, adik-adik, melalui firman ini Tuhan ingin mengatakan bahwa Dia rindu melihat adik-adik untuk senantiasa berani hidup menanggung orang yang tidak kuat atau orang yang lemah, dan siap sedia untuk membangun hidup bersama untuk lebih mengasihi Yesus. Dengan cara apa adik-adik bisa melakukannya? Contohnya, jika di kelas ada temannya mencontek, adik-adik harus berani menegurnya, karena menyontek itu tidak baik. Dan adik-adik harus membimbingnya untuk mengajak belajar bersama. Dan yang contoh yang kedua, seperti yang tadi kakak katakan, jika adik-adik melihat teman yang suka mengganggu atau memukul teman lain, adik-adik pun harus berani untuk menegurnya agar hidup rukun, agar hidup damai, tidak mengganggu orang lain adik-adik. Nah, adik-adik hidup sebagai pengikut Yesus pun, adik-adik harus mendatangkan kebaikan hidup bagi orang-orang yang membutuhkan, orang-orang di sekitar kita. Nah, adik-adik, demikianlah cerita firman Tuhan. Semoga bermanfaat dan dapat kita lakukan dalam kehidupan kita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari kita mengangkat syafaat kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kau memberkati kami dengan kesehatan dan kekuatan yang baru. Terima kasih untuk minggu hari ini Tuhan. Kami kembali bisa melakukan ibadah impa walaupun masih di rumah kami masing-masing. Tuhan, berkatilah setiap hal yang boleh kami lakukan, biar semua yang ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga kami, papa mama, opa oma, kakak adik, semua orang yang kami kasihi. Kiranya Tuhan memberkati kami semua agar selalu sehat dan kuat sukacita walaupun dalam masa pandemi. Kami berdoa juga Tuhan buat gereja kami. Tuhan memberkati setiap pelayanan dan juga pelayan-pelayan Tuhan yang selalu setia melayani dalam ibadah-ibadah. Kau berkati Ibu Pendeta, Kau berkati presbiter, penatua, diaken, dan juga setiap prokantor dan juga komuger, semua orang Tuhan yang terus melayani Engkau di gerejamu Tuhan. Berkati juga Tuhan kota di mana kami tinggal. Terima kasih kami boleh aman dan nyaman di kota Pangkal Pinang. Tuhan berkati para pemimpin kami, Bapak Wali Kota dalam menjalankan segala tugas panggilannya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk bangsa Indonesia juga Tuhan, untuk Bapak Jokowi yang Tuhan selalu berkati dalam setiap tugas pekerjaannya Tuhan, program kerja untuk bangsa Indonesia. Biarlah Tuhan segala permasalahan di bangsa kami boleh dipulihkan sehingga bangsa ini terus dalam kehidupan yang baik,
sejahtera daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami untuk adik-adik lain yang sedang sakit, Tuhan tolong sembuhkan, dan yang pada saat ini dalam keadaan duka cita, Tuhan juga yang memberikan sukacita. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami Tuhan, agar kami layak menerima berkat-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Vina dan juga Kak Darsi dalam pelayanan ibadah IPA minggu hari ini. Nah adik-adik, karena kita sudah bernyanyi memuji Tuhan dengan semangat dan juga sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Darsi tadi. Ingat gak Bobi apa pesannya tadi? Iya, harus mau saling mendukung dan saling tolong menolong satu sama lain. Kalau ada teman yang jatuh harus ditolong. Kalau ada temannya apa lagi? Iya, saling membantu ya. Bukan hanya membantu, saling mendoakan juga loh Bobi. Iya kan? Nah,
Oke adik-adik, kita sudah bernyanyi semua dengan semangat dan juga mendengarkan firman Tuhan. Nah, jangan lupa sebelum Kak Lia dan Bobby pamit, Kak Lia dan Bobby mau kasih pesan-pesan nih Bobby. Pesannya apa? Iya, tetap prokes nih adik-adik ya. 5M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, jangan berada di kerumun-kerumunan dulu, jangan keluar rumah dulu kalau nggak penting. Oke Bobby? Oke kalian. Nah adik-adik juga di rumah tetap jaga kesehatan, makan makanan yang sehat ya, dan juga harus selalu berdoa. Bobby harus rajin berdoa loh. Nah teman-teman juga adik-adik di rumah harus rajin berdoa ya, supaya Tuhan cepat memulihkan bangsa kita, kota kita, supaya virus coronanya pergi gak balik-balik lagi. Oke? Nah oke deh kalau gitu sampai di sini dulu ibadah IMPA minggu hari ini. Kak Vina, Kak Dasi, Kak Ria dan pamit undur diri dulu di hadapan adik-adik semua. Bye bye. Tuhan Yesus